Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kita hari ini, pendidikan agama Islam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kedua di kelas 3 dengan materi kita yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum belajar kita mulai, kita baca doa sebelum belajar dulu sama-sama ya. Kita baca yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu, berikanlah kepada aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik anak-anakku, sekarang kita akan memasuki materi kita hari ini yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian sudah tahu apa itu mandiri? Mandiri itu apa? Ya, mandiri itu adalah sikap tidak ketergantungan dengan orang lain. Jadi sikap mandiri itu kita hanya mengandalkan diri sendiri, tidak mudah untuk meminta bantuan kepada orang lain sebelum kita mencobanya sendiri. Nah, Nabi Muhammad sejak kecil beliau sudah hidup mandiri. Kalian sudah tahu kan? Nabi Muhammad terlahir sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah sudah wafat saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Kemudian ibunya Nabi Muhammad juga sama, wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 tahun. Jadi di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Nah, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman. Beliau sangat mencintai Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menyusahkan orang-orang di sekelilingnya. Nabi Muhammad tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan sikap kemandiriannya. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga dikenal sebagai Nabi yang patuh kepada Allah, bekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak mendendam. Jadi karena kemandiriannya Nabi, maka Nabi pun dikenal sebagai seorang yang pekerja keras, dan itu sudah Nabi lakukan sejak beliau masih kecil. Kemudian Nabi Muhammad juga dikenal selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Jadi selain punya sikap mandiri, Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang ramah, sopan santun kepada semua orang. Nah, Nabi Muhammad juga pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Jadi saat Nabi Muhammad berusia remaja, Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk berdagang. Jadi saat orang lain suka bermain, Nabi Muhammad justru pergi berdagang untuk menyiapkan bekal hidupnya yang mandiri. Nah, jadi sikap mandiri sudah Nabi Muhammad contohkan, maka kita pun harus mencontoh kemandiriannya Nabi Muhammad. Kalaupun kita tidak berdagang seperti Nabi, setidaknya kita tidak menyusahkan orang-orang yang ada di rumah kita. Contohnya, ketika mau belajar kita menyiapkan buku sendiri,
Atau ketika pagi-pagi kita mandi sendiri, tidak dimandikan lagi oleh orang tua. Atau apalagi ya sikap mandiri contohnya. Selesai bermain, mainannya dirapihkan kembali oleh sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, sikap mandirinya Nabi Muhammad harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap mandiri itu adalah salah satu akhlak mahmudah atau perilaku terpuji yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulai saat ini anak-anakku, kalian harus belajar menjadi anak yang mandiri ya. Baik. Nah, sekarang Ibu punya soal. Insya Allah aku bisa. Nah, di sini kalian tinggal beri tanda checklist di kolom yang tepat. Soalnya seperti ini, perhatikan di nomor 1. Aku berusaha bangun tidur sendiri. Apakah selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Silahkan kalian checklist di salah satu kolomnya ya. Yang nomor 2, aku membereskan kamar tidur sendiri. Yang nomor 3, ketika aku makan, disuapi. Nomor 4, aku mencuci piring sendiri setelah makan. Nomor 5, aku mencuci pakaianku sendiri. Nah, kalian tulis di buku kalian latihan ini, kemudian kalian isi sesuai dengan keadaan kalian. Kemudian tugas yang kedua, silahkan lanjutkan tugas LKS-nya di halaman 7 bagian B sampai halaman 8 bagian B juga. Kerjakan sendiri ya, boleh dibantu oleh orang tua, tapi tetap harus ditulis oleh sendiri. Selamat belajar ya. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.